أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan berada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa sampai kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam sampai kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di akhirat kelak. Teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga tetap semangat, tetap sehat, dan semoga Allah menguatkan kondisi kita pada saat-saat hari ini. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini Pak Galih akan bercerita sesuatu hal. Akan tetapi sebelum mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya, Pak Gali ingin mengingatkan bagi teman-teman semua yang menyimak, harap untuk menuliskan presensi ya, dengan menuliskan nama dan kelas di kolom komentar, dan harap menyimak sampai akhir karena insya Allah akan ada kuis di akhir video ini. Baik, alhamdulillah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita bahas sedikit tentang 10 hari terakhir di mana para ulama berpendapat bahwasanya terdapat malam yang sangat istimewa di dalamnya, yakni malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang satu harinya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita tahunkan kurang lebih 86 tahun ya teman-teman. Jadi luar biasa sekali. Kita ibadah satu hari, akan tetapi ganjarannya, pahalanya itu sama dengan kita beribadah selama 1000 tahun atau 86 tahun. Luar biasa ya. Maka kita di 10 hari terakhir ini kita harus lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, terkait pembahasan utama, Pak Gali akan bercerita tentang ibadah yang kita sudah kenal insya Allah. Bahkan kita sudah melaksanakannya sehari semalam sebanyak 5 waktu. Nah, pasti teman-teman sudah tahu dong, ibadah yang kita lakukan sebanyak 5 waktu dalam sehari, yakni ibadah sholat. Ya. Jadi pembahasan kali ini akan yakni tentang sholat. Jadi pembahasan kali ini yakni tentang sholat. Nah teman-teman tahu nggak arti dari sholat itu sendiri? Sholat secara bahasa yakni doa teman-teman ya. Jadi kenapa dinamakan dengan doa? Karena ketika kita melaksanakan sholat, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilah, sholat bermakna ibadah dengan gerakan dan bacaan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kembali ulangi, salat yakni ibadah dengan gerakan dan ucapan khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu definisi dari salat.
Misal teman-teman bertanya kepada Pak Gali, kenapa membahas tentang sholat? Aku kan sering sholat. Alhamdulillah, pembahasan kali ini hanya sebagai pengingat buat diri-diri kita, buat Pak Gali dan teman-teman apabila barangkali sedang malas. Atau jangan-jangan teman-teman lagi malas untuk melaksanakan sholat. Mudah-mudahan tidak ya, terus semangat dalam melaksanakan sholat. Karena al-imanu yajidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Barangkali ada saatnya kita malas. Mudah-mudahan video ini menjadi penyemangat buat kita semua. Nah, teman-teman semua, pernah nggak teman-teman bertanya, kenapa kita harus sholat? Ya. Kenapa kita harus sholat? Ini pertanyaan yang mudah-mudahan menjadi pemahaman buat kita bahwasanya sholat itu tidak harus disuruh oleh orang tua atau guru. Kenapa kita melaksanakan sholat? Yang pertama, yakni sholat merupakan bagian dari rukun Islam. Kita mengenal rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima yakni menunaikan haji ke Baitullah. Nah, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Kedudukannya amat sangat penting, bahkan disimpan setelah bersyahadat. Jadi ketika seseorang berislam, maka kewajiban yang selanjutnya, yakni dia perlu bersuci, kemudian melaksanakan sholat. Atau kita sebagai seorang muslim dari lahir, ketika kita sudah bersyahadah, ya, meyakini bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka rukun Islam selanjutnya yakni perlu melaksanakan sholat. Tidak dikatakan iman seseorang itu sempurna jika belum memenuhi rukun Islam yang 5 tersebut, termasuk mendirikan sholat. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi seorang muslim yang sempurna, maka kita perlu mendirikan sholat. Itu alasan yang pertama, teman-teman. Kenapa kita melaksanakan sholat? Jadi bukan karena diminta atau disuruh orang tua dan guru atau yang lainnya, akan tetapi bagian dari rukun Islam. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita perlu melaksanakan sholat? Karena sholat merupakan amal ibadah yang akan pertama kali diperhitungkan di akhirat kelak, ya. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya amalan pertama seorang hamba yang diperhitungkan pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka sungguh ia menjadi orang yang menang dan beruntung. Jika sholatnya jelek, sungguh ia akan gagal dan merugi. Jadi jika seseorang melaksanakan sholat, maka insya Allah amal-amal yang lainnya akan mengikuti. Misal sholatnya baik, maka insya Allah amalan yang lain juga baik. Demikian sebaliknya, jika sholatnya kurang baik, maka amalan yang baik dikhawatirkan juga kurang baik. Maka hal ini menjadi penting untuk kita perhatikan sholat ini, karena akan mempengaruhi amal ibadah kita yang lain, ya. Maka kalau kita prioritaskan amal ibadah sunnah dengan wajib, maka tentu kita perlu menunaikan wajib terlebih dahulu, teman-teman, ya. Dan diantara ibadah wajib yang amat prioritas yakni melaksanakan sholat. Jadi itu alasan yang kedua, teman-teman. Sholat merupakan amal ibadah yang akan pertama kali diperhitungkan di akhirat kelak. Alasan yang ketiga, kenapa kita perlu melaksanakan sholat, yakni sholat merupakan satu-satunya ibadah yang Allah syariatkan langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara banyak ibadah yang ada, salat merupakan satu-satunya ibadah yang Allah berikan langsung atau syariatkan langsung pada Nabi Muhammad
Kejadian ini berlangsung pada saat Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ya, yang awalnya 50 rakaat akhirnya menjadi 5 rakaat yang sebanding dengan 50 rakaat, ya, seperti itu. Ini luar biasa ya, jadi sangat istimewa sekali di antara banyak ibadah yang lain. Ternyata sholat yang di apa disyariatkan langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya nabi-nabi sebelumnya juga melaksanakan sholat dengan syariat masing-masing, tetapi khusus untuk kaum muslimin di akhir zaman, ya, Rasulullah mendapatkan atau dijamu langsung oleh Allah untuk mendapatkan syariat sholat ini. Kemudian keistimewaan sholat yang lainnya, yakni sholat merupakan ibadah wajib yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran. Luar biasa sekali ya, di antara banyak ibadah yang lain, sholat paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ini bermakna bahwasanya sholat amat penting buat kita umat Islam untuk kita kerjakan. Itu yang ketiga ya, karena sholat banyak keistimewaan. Ada lagi keistimewaan yang lain adalah sholat itu dapat menghapuskan dosa, teman-teman ya, selagi tidak melaksanakan dosa besar. Jadi ibarat kalau teman-teman itu di depan rumah ada sungai yang mengalir, airnya jernih. Ketika teman-teman mau keluar rumah, teman-teman mandi dulu. Kemudian ketika mau masuk ke rumah, mandi dulu di sungai tersebut. Maka kira-kira teman-teman kotor atau enggak? Tentu enggak ya, karena ibaratnya mandi atau bersuci setiap saat. Nah, sholat itu seperti itu. Jadi sholat itu menjadi pensuci ya, sarana untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga ya. Jadi sholat banyak keistimewaan di dalamnya. Kali ulang, yang pertama alasannya adalah karena bagian dari rukun Islam. Yang kedua, yakni amal yang pertama kali berhimpunkan di akhirat kelak. Dan yang ketiga, banyak keistimewaan di dalamnya. Banyak lagi alasan-alasannya, namun pada saat ini Pak Gali menyampaikan 3 alasan tersebut terlebih dahulu. Jika teman-teman bertanya, kenapa aku harus sholat padahal aku belum balik ya. Balik itu artinya sampai apa? Sampai kepada seseorang mendapatkan beban syariat atau disebut dengan mukallaf. Jadi kalau seseorang sudah balik, maka dia mendapatkan beban syariat, amal-amalnya diperhitungkan, teman-teman. Kenapa aku harus sholat sedangkan aku belum balik, belum wajib melaksanakan berbagai syariat? Jawabannya yakni kita berlatih sedari kecil untuk melaksanakan sholat, agar ketika kita sudah dewasa, kita terbiasa melaksanakan sholat, teman-teman. Gitu. Bagaimana, apakah aku berpahala? Insya Allah setiap kebaikan akan Allah balas. Ya. Terlebih kepada orang tua yang menyuruh teman-teman atau meminta teman-teman untuk melaksanakan sholat ya. Jadi sebetulnya ketika orang tua itu lalai, misal meminta teman-teman melaksanakan sholat, maka orang tua yang dikhawatirkan mendapatkan dosa seperti itu. Akan tetapi kalau teman-teman melaksanakan sholat, belajar sholat ya, mengikuti permintaan orang tua atau perintah orang tua, maka insya Allah orang tua pun akan mendapatkan kebaikan dan pahala. Jadi aku kan belum balik, tapi kenapa aku harus sholat? Karena kita sayang kepada orang tua kita. Khawatir ketika kita nanti tidak sholat, orang tua kita mendapatkan dosa dan siksaan. Mudah-mudahan dengan kita sholat, ya, ketika sudah besar apalagi, maka orang tua kita akan mendapatkan kebaikan. Karena ketika kita sholat, kemudian itu pahalanya
akan terus mengalir pada orang tua yang mendidik kita untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak mengapa teman-teman ya untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi juga khusus untuk orang tua barangkali teman-teman sebetulnya tidak perlu dipaksa ya. Itu kenapa di sekolah teman-teman tidak dipaksa. Misal ketika tidak melaksanakan sholat, misal masih TK ya, teman-teman dipukul. Tidak seperti itu, ada aturannya. Misal usia 10 tahun itu baru boleh dipukul teman-teman ya, tapi boleh dipukul dengan pukulan kasih sayang. Maka orang tua ketika mengingatkan teman-teman misal dengan semangat gitu ya, bahkan ada yang sampai memukul, yakinlah bahwasanya orang tua bukan nggak suka ke teman-teman, akan tetapi orang tua menyayangi teman-teman. Misalnya lagi sholat, lagi ini ya, waktu-waktu subuh, lagi nyenyak tidur, enak tidur, orang tua membangunkan. Nah, ini jangan jengkel kepada orang tua, karena orang tua sebetulnya sayang kepada kita. Beruntung, bersyukur jika mendapati orang tua yang sayang kepada kita semua. Ada orang atau anak yang tidak memiliki orang tua. Misal orang tuanya meninggal, seperti itu. Maka kita nih harus bersyukur, alhamdulillah orang tuanya ada. Kemudian orang tua sayang pada kita, kemudian mau mendidik kita, mau membimbing kita dalam melaksanakan sholat dan ibadah yang lainnya. Itu ya teman-teman. Terkait sholat, bagaimana jika seorang muslim meninggalkan sholat atau kita meninggalkan sholatnya? Tadi catatannya kalau kita masih kecil, kita berusaha belajar melaksanakan sholat. Ketika seseorang sudah baligh atau mukallaf, maka setiap amal perbuatannya akan diperhitungkan atau dinilai. Kita mengenal ada malaikat raqib dan atid yang mencatat amal baik dan amal buruk ya. Nah, bagaimana jika sholat tidak dikerjakan? Jika seseorang tidak melaksanakan sholat karena malas, bukan karena penentangan gitu, maka ada beberapa konsekuensi atau beberapa akibat teman-teman. Yang pertama yakni mendapatkan ancaman ya, ancaman siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik ya, orang yang melalaikan sholat maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kalau seorang itu bermaksiat kepada Allah, dalam hal ini tidak melaksanakan sholat yang fardu, ini yang 5 waktu, maka jika Allah tidak suka kepada kita, maka bagaimana makhluk Allah akan suka kepada kita? Hal ini sangat penting sekali, karena bahwasanya jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berkata kepada Jibril alaihi salam bahwasanya Allah mencintai seorang hamba tersebut, dan Jibril akan menyampaikan kepada para penghuni langit bahwa Allah mencintai hamba tersebut. Kemudian Jibril alaihissalam juga akan menyampaikan kepada penduduk bumi bahwasanya Allah mencintai orang tersebut. Maka jika Allah sudah senang kepada seorang hamba, maka insya Allah seluruh makhluk akan senang kepada dia. Lain halnya atau sebaliknya, jika Allah membenci atau tidak suka kepada orang tersebut, maka dia tidak akan disenangi oleh makhluk yang lain. Amat menyesal bagi orang yang Allah tidak sukai. Oleh karena itu, mudah-mudahan teman-teman dan kita semua Allah berikan hidayah untuk melaksanakan sholat, karena khawatir akan ada ancaman atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengerikan dan sangat pedih. Oleh karena itu, pada akhirnya kesimpulannya bahwasanya sholat merupakan amal ibadah yang amat sangat penting untuk kita laksanakan. Tidak boleh kita lalaikan, baik tidak dilaksanakan atau telat atau tidak khusyuk dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dapat kita hindari.
Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah untuk melaksanakan sholat setiap saat, untuk beristiqomah dalam melaksanakan sholat. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendengar ada orang yang meninggal saat sholat, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan yang baik. Itu teman-teman yang dapat Pak Gali sampaikan. Kemudian selanjutnya akan ada kuis dari Pak Gali. Teman-teman yang bisa menjawab silahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Yang pertama, yakni apa definisi sholat secara bahasa? Yang pertama. Yang kedua, apa definisi sholat secara istilah? Yang kedua. Yang ketiga, sebutkan rukun Islam yang 5. Yang keempat, kenapa sholat diibaratkan sebagai tiangnya agama? Yang tadi Pak Gali sampaikan bahwasanya syahadat sebagai fondasi dan sholat sebagai tiangnya bangunan atau tiangnya agama ya. Jadi bagaimana jika kenapa sholat diibaratkan seperti tiang dalam sebuah bangunan atau rumah ya teman-teman. Itu pertanyaan keempat. Jadi mengapa sholat diibaratkan sebagai tiangnya agama atau tiangnya bangunan Islam? Itu yang keempat. Kemudian yang kelima dan terakhir, ini teman-teman bisa isi ya masing-masing. Kira-kira kenapa teman-teman mau melaksanakan sholat? Nah, itu. Jadi yang kelima ini bukan pertanyaan tapi alasan teman-teman ya. Kenapa teman-teman mau melaksanakan sholat? Apa motivasi teman-teman melaksanakan sholat? Seperti itu. Itu 5 pertanyaannya atau 5 kuisnya. Silakan teman-teman isi di kolom komentar. Demikian yang dapat Pak Gali sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan istiqomah, termasuk Pak Gali yang menyampaikan. Mudah-mudahan tidak kaboromaktan ya, tidak menyampaikan tapi tidak melakukan. Demikian teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bishawab wal 'afwu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.